Mengungkap fakta, membongkar realita. Bahkan setelah seorang presiden turun dari jabatannya, ada hantu yang menolak untuk mati. Sebuah pertanyaan yang terus bergentayangan di lorong-lorong kekuasaan dan warung kopi. Bagaimana jika tuduhan paling fundamental itu akhirnya diuji di panggung sesungguhnya, ruang pengadilan? Dan itulah yang diharapkan oleh para pendukung dan Bapak Jokowi sendiri gitu. Gugatan-gugatan sebelumnya mungkin telah dimentahkan, tapi bayangkan sebuah skenario baru di tahun 2025 ini, sebuah gugatan perdata dan mungkin juga pidana dengan bukti yang baru yang memaksa pengadilan untuk meminta pembuktian tertinggi, atau sebuah penyelidikan pidana yang dibuka kembali. Apa yang akan terjadi di persimpangan jalan paling krusial dan mungkin menjadi sebuah momen sejarah bagi perjalanan bangsa ini. Selamat datang di Politik Realita, mengungkap fakta, membongkar realita. Hari ini seperti biasa sobat, saya ingin mengajak sobat untuk menjadi seorang analis politik. Lupakan kita berada di kubu siapa, pro atau kontra, tapi itu adalah hak sobat. Tapi kali ini di video ini kita akan mencoba menjadi seorang analis politik. Artinya kita menganalisa sebuah objek atau fenomena yang saat ini akan terjadi seperti apa gitu ya. Kita akan membedah 3 skenario sobat. Skenario pertama, ijazah asli itu akhirnya ditunjukkan di depan hakim. Artinya sesuai yang diharapkan oleh kubu Roy Suryo CS, kita sebut di sini ya, ijazah itu akhirnya ditunjukkan di pengadilan. Dan yang kedua, ijazah itu tidak pernah muncul. Artinya tidak pernah muncul adalah ijazah itu tidak ada yang aslinya. Dan skenario yang ketiga, ijazah itu akhirnya terbukti palsu. Oke, masing-masing skenario memiliki dampak yang kita bisa disebut di sini adalah kiamat politiknya sendiri. Mari kita mulai sobat. Tapi sebelum masuk ke sana ya, saya ingin membacakan komen-komen yang sudah diposting oleh sobat realita terlebih dahulu di short yang pernah kita buat dengan judul yang hampir sama. Cuman kemarin itu adalah potongan podcast dari debat di televisi mengenai 2 skenario pengadilan antara Jokowi menunjukkan ijazah atau Jokowi yang tidak menunjukkan ijazah. Di situ terjadi debat antara pendukung dan kita sebut saja penuduh ya gitu. Masing-masing dengan diwakili oleh pengacaranya. Dan nah di sini saya mau membacakan komentar-komentar yang sudah masuk yang cukup banyak. Mungkin saya bacakan beberapa saja ya sobat ya. Ada dari Sarwedi of Sun ya. Ya jelas, sampai kiamat pun gak mungkin ditunjukkan secara transparan karena memang gak punya yang asli. Oke, sorry. Takut itu enak aja. Takut itu enak aja langsung ditunjukkan ya, biar Roy Suryo yang menunjukkan ijazahnya karena yang menuduh Roy. Oke. Gimana dia mau menunjukkan ya? Karena dia juga nggak punya, dia yang meminta. Oke, nah terus ada dari
Edi Karyanto 5368. Koe sopo minta tunjukkan ijazah, emang punya anakmu? Lah kamu ndak tahu tata cara bukan sakarepmu. Oke. Terus ada lagi dari Sapuan Dinamat Suhat 9906. Ini mohon maaf kalau saya sebut namanya ya, karena namanya yang unik-unik ini. Gak mungkin hakim minta ijazah asli karena sudah kong kali kong. Terus Vino Bastian 1913. Tunjukkan atau tidak komplotan bikin gaduh ini, penjarakan semuanya sampai pengikutnya. Oke. Mana lagi? Hiko Guan 1058. Gak usah tunjukin, bawa aja ke ranah hukum. Oke. Itu tadi komentar-komentar dari para sobat ya. Jadi intinya memang ada yang bilang sebenarnya dari Bapak Jokowi sendiri bilang ya, takutnya kalau dia menunjukkan saat ini itu nanti si kelompok ini minta yang lain-lain, makanya dia tidak menunjukkan ijazahnya sampai dia maunya di pengadilan gitu. Nah, akhirnya inilah yang membuat kasus ini jadi makin rumit ya, makin berchapter-chapter gitu, makin gak ada habisnya, jadi malah jadi melebar kemana-mana menurut saya gitu. Sampai ada yang terakhir kalinya salah satu pendukungnya akhirnya dibongkar bahwa dia ternyata adalah seorang narapidana yang belum dieksekusi. Nah ini jadi melebar kemana-mana. Tapi saya nggak mau ngebahas itu, sobat. Mohon maaf ya. Jadi kita di sini akan, tadi yang saya bilang, kita di sini akan sebagai analis politik. Kita coba mau membayangkan gitu ya, apa sih seandainya yang akan terjadi apabila 3 skenario itu terjadi. Oke. Nah, skenario yang pertama tadi, tim hukum Jokowi setelah drama dan penantian panjang mengeluarkan sebuah map. Jadi saya pengen para sobat ikut membayangkan gitu ya, membayangkan kalau kita itu ada sedang menonton di sebuah pengadilan di mana pengadilan ijazah Jokowi dilaksanakan gitu ya. Oke, baik lagi. Tim hukum Jokowi setelah drama dan penantian panjang mengeluarkan sebuah map. Di dalamnya ijazah asli dari tahun 1985. Dokumen itu diserahkan kepada majelis hakim. Ahli forensik ada di sana dan perwakilan UGM juga dihadirkan di sana untuk memverifikasi keaslian kertas, tinta, dan stempel. Dan akhirnya setelah pengadilan selesai gitu ya, dan hakim akhirnya memutuskan perkara di mana kasus secara hukum langsung selesai, game over. Hakim akan dengan mudah menolak gugatan atau tuntutan karena bukti pamungkas telah tersaji. Tuduhan ijazah palsu secara yuridis terbantahkan selamanya. Bagi Jokowi dan legasinya, ini adalah kemenangan total, sebuah vindication atau pembenaran mutlak. Namanya bersih secara permanen dari tuduhan ini, warisannya sebagai presiden akan jauh lebih kokoh. Inilah yang terjadi kalau akhirnya hakim membuktikan kalau ijazah Jokowi itu asli. Ini ya dampaknya, dampak politik dan sosial. Dan bagi pihak penuduh, kredibilitas mereka hancur, terutama kubu Roy Suryo ya,
Roy Suryo CS. Mereka akan dicap sebagai penyebar hoax dan fitnah, dan mereka juga berpotensi untuk dituntut balik atas pencemaran nama baik atau laporan palsu. Nah, ini jadi berbalik untuk mereka. Gerakan politik mereka dibangun di atas isu ini akan mati suri gitu. Nah, bagi publik sendiri, bagi yang kubu pro, itu mereka akan merayakan kemenangan besar seperti para pendukung Jokowi ya. Mereka akan bilang, kan sudah kami bilang dari dulu. Pasti itu selalu di media mereka akan berkoar-koar seperti itu. Dan bagi kubu yang kontra, ini akan terpecah. Sebagian besar akan terdiam dan sulit membantah, namun kelompok paling radikal akan menciptakan narasi baru. Mereka bilang, itu ijazah yang baru dibuat untuk menutupi kebohongan. Jadi ada skandal lagi, konspirasi lagi, di mana melibatkan UGM gitu ya. Nah, akhirnya ini adalah jadi suatu seperti yang tidak ada habisnya gitu ya. Jadi mereka menolak keputusan dari hakim gitu, kalau masih ada konspirasi di sini gitu. Nah, satu pertanyaan tersisa akan muncul, pertanyaan baru yang lebih kecil. Kalau memang asli, kenapa nggak butuh waktu? Kenapa harus nunggu di pengadilan gitu ya? Mereka akan tetap mempertanyakan itu. Dan ini akan menjadi bahan diskusi yang juga tidak akan ada habisnya gitu loh. Nah, itu tadi skenario pertama, itu dengan ijazah Jokowi dinyatakan asli oleh hakim. Dan sekarang kita beralih ke skenario kedua. Saya ingin sobat membayangkan lagi sekarang tim hukum Jokowi tadi, kalau tadi membawa, sekarang tidak membawa ijazah asli di depan hakim. Nah, mereka berargumen kepada hakim. Mereka bilang kalau dokumen asli ini hilang, rusak, atau secara strategis menyatakan kami tidak punya kewajiban hukum untuk menunjukkannya. Beban pembuktian ada pada penuduh. Jadi mereka balikin lagi ke si penuduhnya, tim Roy Suryo CS gitu. Mereka menyajikan bukti-bukti sekunder sebagai penggantinya. Di situ ada salinan terlegalisir, kesaksian teman-teman kuliah di pengadilan gitu, terus video klarifikasi UGM dan lain-lain. Nah, akhirnya hakim memutuskan menjadi abu-abu gitu ya. Ini akan sulit bagi hakim karena secara hukum Jokowi juga masih mungkin akan sangat menang kalau memang skenario ini pihak Jokowi tidak juga maksudnya tidak menunjukkan ijazah aslinya gitu ya. Ini masih mereka akan mungkin menang gitu. Hakim bisa memutuskan bahwa bukti-bukti sekunder ini yang ada sudah cukup untuk kuat, dan pihak penggugat juga gagal membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Gimana? Karena mereka juga nggak punya ijazahnya gitu. Jadi secara legal formal dia bisa saja dinyatakan tidak bersalah gitu, pihak Jokowi. Nah, apa dampak politik dan sosialnya bagi Jokowi dan legasinya? Ini adalah sebuah kemenangan kecil ya, kemenangan yang ongkosnya tapi terlalu mahal menurut saya. Karena meskipun menang di pengadilan di opini publik, mereka akan kalah telak gitu loh. Sebuah noda dan bayangan keraguan akan melekat pada namanya selama-lamanya, dan mungkin juga sebagai bagian dari sejarah republik ini gitu. Ada yang bilang dia memenangkan kasusnya tapi tidak pernah bisa menunjukkan ijazah aslinya. Itu akan menjadi semacam narasi yang terus-menerus berputar gitu lah. Terus bagi pihak penuduh, dampaknya apa? Mereka mengklaim ini adalah kemenangan moral. Narasi mereka menjadi sangat kuat.
terbukti dia tidak bisa menunjukkan ijazahnya karena memang tidak ada gitu. Pengadilan telah melindungi elit. Ini akan menjadi bahan bakar untuk gerakan politik mereka selama bisa dibilang puluhan tahun ke depan. Jadi ini mungkin prediksi ya. Jadi gerakan politik ini ya kita tidak tahu seperti apa, tapi ya ini akan menjadi semacam pendorong seperti itu. Dan bagi publik sendiri, polarisasi permanen. Ada perpecahan di masyarakat yang menjadi jurang yang tak terseberangi. Jadi tidak akan ada lagi ruang untuk diskusi. Runtuhnya kepercayaan kepada para elit politik dan juga institusi hukum, pengadilan akan dianggap sebagai alat elit kaum untuk melindungi para elit-elit politik ini. Jadi isu ijazah ini akan berevolusi yang tadi menjadi teori konspirasi, menjadi sebuah mitos bagi gerakan-gerakan populis dan anti kemapanan di masa depan. Jadi di skenario ini bisa jadi dampaknya itu adalah kemenangan kecil, tapi juga ada kemenangan di sisinya sisi kubu yang kontra ya, artinya yang penuduh tadi. Nah, kita beralih lagi ke skenario yang ketiga yang terakhir. Nah, ini adalah skenario yang sebenarnya dianggap banyak orang mustahil gitu. Teman harus tetap kita analisis. Cuma ya tapi bisa jadi terjadi gitu ya. Sekarang bayangkan melalui proses pembuktian tadi di depan hakim, ahli forensik memberikan kesaksian, terus ahli forensik mengatakan ijazah ini palsu. Pihak universitas juga tidak, UGM dalam hal ini tidak bisa mengkonfirmasi keaslian dokumen. Hakim menyatakan ijazah Jokowi ini palsu. Bayangkan apabila itu sudah diucapkan oleh hakim di sebuah pengadilan, menyatakan bahwa dokumen ijazah atas nama Joko Widodo tidak otentik, misalkan gitu. Bayangkan ini akan menjadi sebuah tsunami hukum, sobat. Dan bagi Jokowi sendiri sebagai mantan presiden, Jokowi sendiri tidak akan memiliki imunitas karena berdasarkan putusan pidana di pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman penjara. Jadi ini bisa jadi pidana juga bagi pihak Pak Jokowi sendiri apabila memang ini ijazahnya terbukti palsu karena dia sudah menggunakan ijazah ini untuk mencalonkan diri gitu ya. Nah, sebagai seorang mantan presiden yang dihormati dunia, ini dia akan menjadi berstatus sebagai tersangka kriminal gitu. Ini akan menjadi berita internasional yang saya rasa, dan ini akan menggemparkan gitu ya. Dan bagi negara akan terjadi krisis konstitusional. Ini adalah mimpi buruk bagi konstitusional karena muncul pertanyaan yang bisa meruntuhkan negara. Bisa saja ya, apakah semua undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden ini akan menjadi tidak sah? Tapi ini sudah dibantah oleh Profesor Mahmud karena hukum ketatanegaraan itu berbeda dengan hukum pidana. Artinya kebijakan-kebijakan Pak Jokowi tetap masih berlaku walaupun ia tidak sah secara presiden gitu, tidak lolos gitu. Ini sudah dibantahkan. Nah, dampak secara politik dan sosial bagi legasi Pak Jokowi ini bukan lagi cacat, ini adalah pemusnahan total. Artinya bukan saja reputasinya ya,
Tapi dari buku sejarah Pak Jokowi sendiri ini akan tercoreng namanya, dan ini akan menjadi noda hitam bagi sejarah Republik ini. Dan semua pencapaiannya, ya kita setiap presiden itu kan kita nggak hanya membicarakan keburukan, tapi mereka juga melakukan pembangunan kan, ya walaupun ada pro dan kontra. Saya rasa setiap presiden Republik ini mereka adalah seorang nasionalis lah, mereka membangun bangsa gitu, ada pembangunan di situ. Dan tapi untuk kasus ini bisa jadi seluruh pencapaiannya Pak Jokowi sebagaimana infrastruktur gitu ya, kan banyak membangun infrastruktur, terus diplomasi, itu selamanya akan dilihat sebagai nothing. Kalau saya bilang nothing, mungkin pohon beracun gitu ya, yang dibangun di atas fundamental kebohongan. Itu akan selalu tercap seperti itu. Nah, bagi pihak menuduh sendiri, mereka akan menjadi yang dilulukan oleh rakyat, masyarakat ya. Artinya ini adalah sebuah pencapaian besar buat mereka karena membuktikan suatu konspirasi yang terbukti benar gitu. Status mereka berubah dari figur-figur pinggiran gitu menjadi pahlawan nasional bagi sebagian kalangan. Mereka akan memiliki modal politik yang tak terbatas untuk agenda-agenda mereka selanjutnya. Gitu. Nah, bagi bangsa Indonesia tadi yang saya bilang ini adalah sebuah krisis kepercayaan. Tapi bisa aja ini akan menjadi sebuah bola salju gitu ya. Maksudnya kasus ini akan kemana-mana. Bisa jadi akan KPU nanti ikut diselidiki juga, institusi lainnya ikut diselidiki juga karena masalah ini. Jadi siapa lagi nanti yang akan bisa kita percaya kalau seperti ini? Rakyat pasti akan bergejolak gitu. Nah, dari 3 skenario itu sobat, saya bisa tampilkan di sini tabel perbandingannya ya sebagai rangkuman. Nah, skenario A adalah penyelesaian. Skenario B menurut saya adalah penyakit kronis. Tapi skenario C ini adalah serangan jantung fatal bagi tubuh bangsa Republik ini. Skenario C meskipun probabilitasnya sangat rendah, tapi mungkin gitu. Itu menunjukkan betapa rapuhnya sebuah legitimasi politik. Ia mengajarkan kita bahwa taruhan dalam isu ini bukanlah sekedar nama baik satu orang, tetapi stabilitas dan kewarasan sebuah negara. Oke, sekarang kita masuk kepada kesimpulan dari video ini, dari analisis politik kita sobat. Nah, setelah kita berjalan menyusuri 3 cabang takdir ini, kita sebut takdir ya, karena jalan pembenaran mutlak, jalan keraguan abadi, dan jalan kehancuran yang tak terbayangkan. Kehancuran untuk siapapun yang ada di isu ini gitu. Nah, latihan berpikir ini memaksa kita untuk merenung betapa satu dokumen saja, satu lembar kertas saja itu bisa menjadi titik tumpu yang menopang atau meruntuhkan seluruh bangunan sejarah sebuah bangsa. Ini menunjukkan betapa vitalnya integritas dan kebenaran dalam kepemimpinan. Cermin bagi buat bangsa Indonesia adalah ini bukan hanya tentang Jokowi gitu. Ini adalah tentang kita sebagai bangsa. Seberapa mudah kita terseret ke dalam narasi-narasi tanpa bukti sobat. Gitu. Jadi dan seberapa besar kita mendapatkan pembuktian tertinggi untuk mengakhiri sebuah perdebatan. Dan pada akhirnya, terlepas dari skenario mana yang ada di benak Anda sobat, isu ini meninggalkan satu pelajaran penting.
Kita sebagai warga negara harus menuntut standar kebenaran yang tertinggi dari para pemimpin kita. Kita jangan hanya menjadi penonton saja. Kita hanya dimanfaatkan saja. Ini waktunya kita berpikir secara cerdas. Sekarang saya kembalikan kepada Anda sobat. Dari 3 skenario ini, mana yang paling Anda khawatirkan dampaknya bagi masa depan bangsa Indonesia? Bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi dampak mana yang paling merusak. Tuliskan analisis Anda di kolom komentar. Sampai jumpa.